Kalau lebah sebenarnya memang sangat potensi tempatnya di sini, Pak. Memang lebih potensi karena dari dulu kami sudah berbudidaya lebah. Maka dari itu kami sekarang bahwa sudah ada program PS, kami bisa memanfaatkan di bawah tegaan. Makanya kami pilih untuk berbudidaya lebah madu untuk menambah juga penghasilan kami karena kami tinggal di sekitar hutan gitu. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Iwayan Wenten, saya Sekretaris KTH Madusari, Kelompok Tani Hutan Madusari, yang tempatnya lokasinya ada di Pura Pejenengan Tapsai, atau di Dusun Puregai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. KTH Madusari ini berdiri pada tahun 2017 kami sudah memegang izin dari PS Perhutanan Sosial. Kami bisa memanfaatkan di bawah tegaan. Pemanfaatan di bawah tegaan, kelompok kami sedang berbudidaya lebah madu seperti Apis cerana, Trigona. Dua jenis madu itu dari lebah Apis cerana, sebagian besar dari lebah Apis cerana. Setelah itu baru yang jenis Trigona seperti kele-kele atau lepisep, gitu, Pak. Total lahan yang kami kelola di sini KTH Madusari seluas 32 hektar dengan anggota kelompok 20 orang KTH Madusari. Kami mengelola 32 hektar. Awalnya kami kan menanam rumput gajah dulu. Setelah itu baru kami berbudidaya lebah karena dengan program PS ini kami bisa berbudidaya lebah tuh. Jumlah kelompoknya ada 20, jumlah stupnya ada sudah 800 lebih ini. 800 lebih Apis cerana dan 500 ikan juga yang jenis Trigona itu. Dan pemasaran kami masih kendala sebenarnya. Pemasaran masih lokal saja di sini karena tempatnya memang strategis juga di sini di Pura Pejenengan Tapsai untuk jualan madu karena orang sembahyang itu banyak di sini, makanya kami untuk penjualan baru lokal saja. Kalau memang bisa untuk membantu pemasaran dengan kualitas madu yang saya jamin di sini, kami jamin kualitas madunya bagus dari sumber nektar bunga, bukan ada tambahan pakanan lain, bisa juga dibantu untuk pihak-pihak lain bisa yang membantu itu. Kalau Apis cerana ini memang sangat menarik, Pak. Sebenarnya sangat menarik karena dari segi pakannya saja, dari sumber nektar saja murni dari nektar bunga. Dari bulan Januari kelompok kami di sini karena di dalam kawasan hutan sudah bisa panen seperti bunga nangi. Setelah itu di bulan Maret pergantian musim bunga kami bisa panen bunga kaliandra. Setelah bunga kaliandra di bulan Mei kami sekarang masih berupaya untuk menanam apokat, mangga untuk meningkatkan produksi lebah kami juga. Karena di bulan Agustus apokat sama mangga berbunga kalau di sini. Kalau Apis cerana ini murni dari nektar bunga. Hasil madunya cuman madu gitu aja. Kalau misalnya yang jenis Trigona ada kelebihan keunggulannya, ada kandungan propolis karena kantong madu kele-kele itu dari getah kayu namanya propolis. Madu kele-kele itu tersimpan lama di dalam kantong madu karena kantong madu itu berupa getah kayu namanya propolis. Makanya itu yang menyebabkan rasa madu kele-kele itu agak terasa kecut begitu. Kalau madu misalnya, kalau seperti pengalaman saya di sini di bawah, kalau misalnya ada keluhan penyakit mah, minum madu itu harusnya pagi-pagi dalam keadaan perut masih kosong. Tidak boleh dicampur dengan buah. Kalau misalnya dicampur dengan buah, sekarang minum madu, langsung minum buah, itu bisa fermentasi dalam perut, bisa menyebabkan perut kembung. Harusnya jangan minum madu itu dicampur dengan buah kalau ada keluhan sakit mah. Kalau tanpa ada keluhan sakit mah, biasa saja minum madu itu 1 sendok pagi, 1 sendok siang, dan 1 sendok sore hari. 3 hari per 1 hari 1 sendok. Tantangan pertama yang saya alami di lapangan berbudidaya lebah madu ini, pertama kami kendala stup atau kotak, karena di sini sangat terbatas yang namanya kungkungan. Di sekitar hutan di sini
walaupun ada pakis tapi masih hidup, kami tidak bisa itu untuk memotong itu. Kalau sudah ada yang mati baru kami manfaatkan untuk kungkungan, misalnya di glodok di sini. Kendala utama kami sebenarnya masih kekurangan itu dah setup, berupa setup itu kendala pertama. Yang kedua itu dah apa yang namanya nekstar di bulan Agustus. Tapi kami sudah berupaya sekarang untuk menanam itu sebanyak-banyaknya. Bagaimana hutan ini bisa lebih lestari dan masyarakat di sekitar sini, khususnya KTH Madusari, biar bisa lebih sejahtera gitu. Kalau total volume produksi madu yang Apis cerana dalam satu kali musim bunga, kelompok kami bisa menghasilkan kurang lebih 500 kilo atau 500 liter itu per satu kali musim bunga. Sedangkan kalau yang jenis trigona kami cuma dapat kurang lebih 150-an lah, 150 liter per satu kali musim bunga. Itu perbedaannya. Kalau memang cuaca mendukung, kelompok kami di sini per satu tahunnya bisa menghasilkan itu dah yang saya bilang tadi, yang 500 kilo itu dikalikan 3, mungkin 1,5 ton lah. Itu yang kami dapat di sini. Tapi bukan di KTH Madusari saja itu hasilnya. Ada juga kelompok-kelompok lain, karena kami di sini kan sebagai pengepul juga, pengepul madu di sini. Misalnya ada kelompok lain di sekitar kami di sini yang belum siap dipasarkan madunya, belum bisa masarkan, kami siap menampung di sini. Jadi kalau setahun total sampai ratusan juta, Pak? Ya, kalau setahun sampai ratusan juta itu, Pak, hasilnya khusus ke madu. Saya selalu mengembangkan itu ke masyarakat sekitar dan pemuda-pemuda khususnya juga. Saya sangat karena saya sangat tertarik, makanya saya sangat sering juga menghimbau teman-teman di sekitar, kelompok-kelompok di sekitar. Sudah saya ajak ini untuk berbudidaya lebah, selain bisa menghasilkan sampingan, lebih ringan juga itu untuk memelihara lebah daripada ternak lain gitu. Teman-teman di sekitar sini, ini kami di KTH Madusari sebenarnya sudah berani sebagai contoh untuk penanaman pohon. Setiap tahunnya kami sudah menanam ribuan pohon. Makanya kami sangat berupaya sekali bagaimana hutan ini bisa lestari. Sedangkan sekarang setelah kami bisa menanam di KTH Madusari ini, teman-teman di sekitar otomatis juga sudah ikut meniru. Dan sedangkan saya juga sudah mengajak itu, bagaimana kita bisa meningkatkan kelestarian hutan dan kita sebagai masyarakat di pinggir hutan bisa lebih lestari. Makanya saya mengajak teman-teman di pinggir hutan di sini untuk ikut serta menanam pohon dan melestarikan hutan, karena kita tinggal di sekitar hutan sini.